Mungkin yang akan saya jelaskan dari mana saya bisa melihat apa yang akan terjadi jauh ke depan. Saya pernah mengatakan seperti itu. Wah, saya penasaran. Kalau ada orang seperti itu, jelas saya akan berani mengatakan dan menunjuk di depan mukanya bahwa itu pembohong. Ladies and gentlemen. Jumpa lagi, selamat datang di Intercom. Dan kali ini ada sesuatu yang menarik nih buat teman-teman yang lagi nonton Intercom sambil nyantai di rumah sambil ngopi, ya kan? Nah, ada sesuatu yang menarik yang akan dibahas di sini adalah berkaitan dengan ramalan. Di internet sekarang lagi banyak tuh berkeliaran, ya kan? Banyak sekali orang-orang yang mengaku bisa memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Asik. Tapi Intercom gak akan tinggal diam. Kenapa? Karena kali ini Intercom akan mendatangkan seorang tokoh yang merupakan tokoh masa lampau tentunya. Tapi beliau adalah sang founder. Waduh, foundernya, sang penemu dari ramalan. Ini beliau adalah seorang prabu dari zaman kerajaan Kediri. Dan ramalan beliau ini sepanjang zaman sampai sekarang masih diperdebatkan. Siapa beliau? Saya langsung panggil. Mendeteksi lokasi, saya akan mengundang Prabu Joyoboyo. Selamat datang yang mulia Prabu Joyoboyo. Saya juga. Saya kaget. Sebentar saya rapikan baju saya. Memang beda kalau mengundang Intercom, mengundang seorang raja itu auranya berbeda. Ini Iya. ada di mana di sana? Selamat datang, ini adalah masa depan. Ini adalah sebuah era di mana teknologi sudah ada di mana-mana. Nah, saya boleh minum? Bukan ini. Bukan. Ini adalah alat untuk memperbesar suara. Gitu. Oh, saya pikir ini gelas. Wah, bukan gelas. Ini mirip lollipop tapi nggak bisa dijilat. Nah, Prabu Jayabaya. Iya. Bagaimana kabar? Sehat? Pak juga? Sehat? Sudah. Saya itu sudah lama mukso dari dunia. Oh iya. Jadi kembali. Nah, kembali dari sini. Ya. Kenapa Kisanak bisa membangkitkan saya dari dalam kubur? Katanya mukso. Ya, maksudnya saya mukso. Oke. Bisa kembali lagi. Bisa kembali lagi. Ya. Jadi begini, Prabu Jayabaya. Konon ramalan Anda itu. Udah tahu saya. Ya tahu lah. Siapa? Prabu Jayabaya. Oh. Raja Kediri. Saya tahu semua. Anda bergelar Sri Maharaja, Sri Warneswara, Madusudara, Watarina, Dita Parama, Dija Tungga Dewama, Jayabaya Lancana. Panjang loh namanya ya. Panjang karena Saya baca aja bingung nih. raja-raja dulu namanya panjang karena disambung-sambung. Oh gitu ya. Setiap biksu atau setiap pendeta itu berikan nama saya. Oh gitu. Ya. Jadi itu dijadikan satu. Saya memang seorang raja. Iya. Di zaman Kediri dulu. Kediri. Baik. Ayah saya juga seorang raja namanya Gendrayana. Kakek saya Yudhanaka juga raja. Iya. Putra dari Prabu Parikesit juga raja asing yang terakhir. Oke. Parikesit juga putra Abimanyu. Abimanyu putra Raden Arjuna. Satria Pandawa. Arjuna adalah putra Pandu Diwanata. Dari istri pertama yang bernama Dewi Kunti. Oh, karenanya Anda disebut sebagai keturunan dewa. Saya itu adalah titisan Wisnu. Titisan Wisnu Terakhir. Oke, luar biasa. Tokoh yang saya undang ini bukan main-main loh artinya ya. Nah, konon katanya Anda menulis sebuah buku yang populer sampai masa kini, Prabu Jayabaya. Namanya Jangka Jayabaya. Orang dulu menyebutnya Jongko. Oh, Jongko ya. Jongko Joyoboyo. Jadi cara ngomongnya adalah Jongko Joyoboyo. Jongko Joyoboyo. Dan ada satu yang populer di situ tentang meramalkan pemimpin dari negara ini. Notonogoro. Iya. Ini dia. Konon kata itu gimana sih? Maksudnya saya mau penasaran. Mungkin yang akan saya jelaskan dari mana saya bisa melihat apa yang akan terjadi jauh ke depan. Bahkan mungkin yang saya katakan atau saya tulisasi itu mengalami.
Itu artinya saya pada saat itu mempunyai kemampuan ngerti sadurunge winarah. Ngerti nggak? Artinya tahu nggak? Ngerti sadurunge winarah? Nggak tahu. Harus tahu. Ini nggak ada yang tahu yang tadi satu. Harus tahu. Jadi kalau saya nggak tahu, Prabu Jaya nggak tahu. Yang tahu siapa? Ngerti sangatnya dia mengerti sesuatu yang jauh sebelum terjadi. Oh, berarti sadurunge winarah itu mengerti sebelum terjadi. Dan itu memang tidak dialami oleh semua orang. Oh, Itu yang disebut wahyu. wahyu. Ya, Oh, wahyu itu datangnya dari dewa. oke. Langsung masuk dalam kalbu saya. Dan untuk mendapatkan wahyu itu melalui Topo Broto. Bertapa dulu. Topo Broto atau bersemedi. Oke. Dan tubuh harus bersih harus baik secara rohani dan jasmani. Oke. Untuk itu kadang-kadang saya harus bertapa dulu, tidak makan nasi Makan. selama 40 hari. Terus makan apa? Lontrong. Ya enggak mau. Sama aja. Jadi memang benar-benar puasa ya? Puasa. Oke. Tidak makan nasi, tidak minum air, hanya makan kukusing dupo. Oh, oke. Ya. Itu bau-bauan gitu. Iya. Wangi. Sama sarini kembang. Bunga-bunga. Ya, gitu ya. kukusing dupo. Iya, iya, iya. Dupa yang dibakar, Dupa yang biasanya dibakar. kalau saya hirup akan memberikan energi, akan beredar di dalam seluruh tubuh saya. Oke. Melalui tulang nadi dan sarini kembang. Oh. Kembang juga bukan sembarang kembang. Kembang api. Itu tidak boleh. Ya jelas. Yang jelas kembang kantil, kembang kenongo, kembang mawar, Oh. kembang-kembang yang memang mempunyai kekuatan tertentu. Oh, dari situ. Ya. Anda tiba-tiba mendapatkan wahyu. Oh, nggak langsung tiba-tiba. Oh, nggak langsung. Itu melalui proses. Lama. Bisa 40 hari, 40 malam saya semedi di dalam sanggar pamujan. Tempat yang khusus dan tempat itu harus suci. Tidak boleh berkata-kata kasar, berkata-kata jahat. Tidak boleh berperilaku yang tidak di dalam sanggar pamujan. Sendirian. Itu tempat yang sakral. Sendirian di situ. Rombongan. Ya sendirian. Ya udah. Berarti kan sebenarnya di sendirian logikanya nggak mungkin kata-kata kasar. Emang siapa yang mau dikasarin mau sendirian? Artinya ya kalau ada teman satu dua sebagai asisten. Oh, ada pengawal ya. Ada. Karena saya seorang raja. Mengingat Paduka adalah seorang Raja. Nah, proses penulisan Joko Joyoboyo Belum sampai sana. Kenapa? Saya bersemedi menutup hawa bobosomo. Artinya menutup mata indera saya, menutup telinga saya, mulut saya dan semua. Itu sebelum Udah, mata penulisan itu ya. Saya hanya mengira kita fokus pada yang di atas. Yang di atas siapa itu? Oh, artinya maksudnya di atas sang Di atas lagi, Kuasa, kan? Oh, sang maha pencipta alam raya. oh, luar biasa. Kapan datang wahyu itu tidak ada yang tahu. Oh, tidak ada yang tahu. Nggak tahu. Hanya saya mendengar bisikan. Nah, bisikan itu yang saya ucapkan, yang saya tulis. Oke. Itu Tapi saya sudah lupa. Kira-kira berapa ratus tahun yang lalu. banyak nih yang sudah Paduka tulis nih. Salah satu ramalannya katanya Pulau Jawa bakal terpecah. Wong wadon ilang kawirangane, wong lanang ilang prawiran. Ada yang seperti itu. Oh ya, Ya kan? Terus pernah diungkapkan juga kata-katanya wala-wali zaman. Akeh udan solo mongso, akeh perawan tua, akeh rondo nglairke anak. Rondo nglairke anak. Janda melahirkan anak. Akeh jabang bayi lahir boleh bapake. saya pernah mengatakan seperti itu. Iya. Saya pernah tulis seperti itu. Iya. Bisa sengaja lupa. Justru ini yang saya udah ada. Dan ini tertulis katanya yang menulis adalah yang mulia Prabu Jayapura. Oh iya, memang saya diberi kemampuan untuk menyampaikan berita itu. Oh gitu. Wanita hilang. Banyak sekali ini yang mana tadi? Wanita hilang. Wanita hilang. Udan salah mongso, akeh perawan tua, akeh rondo Dan salah mongso itu musim yang menjadi kacau. Iya. Hujan tidak pada tempatnya. Tidak, gitu ya? musimnya waktunya kemarau jadi hujan. Oh. Musimnya waktu hujan jadi kemarau. Apakah seperti itu yang terjadi? Itu kejadian. Jadi apa yang mungkin Sekarang ini. sekarang banyak. Padahal saya waktu itu ngomongnya salah-salah kok bisa. Bisa tepat ya. Sebentar. Maksud saya waktu saya ngomong saya dalam keadaan tidak sadar itu seperti ada yang menggerakkan. Tapi tidak bermaksud untuk
agar kejadian itu di masa depan? Oh enggak. Itu saya tidak punya artinya saya tidak punya tujuan untuk membuat musibah dan enggak. Itu saya hanya dapat pamflet dunia seperti itu yang saya tulis juga. Saya tidak punya kemampuan untuk menerjemahkan, menafsirkan apa yang saya tulis juga. Oh jadi biarkan zaman itu nanti akan membuktikan. Apakah sudah ada yang terbukti apa yang saya tulis itu? Banyak. Pulau Jawa Kalungan Wesi. Ya. Itu ternyata rel. Jadi rel itu apa ya? Ada kendaraan kayak kereta kuda begitu panjang itu. Itu jalannya di atas besi. Dan itu memiliki Pulau. Nah, yang jalan di atas besi itu apa? Kereta. Oh, kalau dulu kereta ditarik dengan kuda. Nah, terus sekarang ini kereta ditarik lokomotif di sini. Namun itu kuda besi. Itu di semua jalan. Itu memutari jalan. Jadi apa yang saya katakan, apa yang saya dulu sekarang terbukti seperti itu. Semuanya terbukti. Ada orang hebat ya saya ya. Iya, justru karena nggak hebat nggak saya undang. Iya, hebat ya berarti ya. Hebat. Itu. Saya sendiri nggak tahu kalau saya hebat. Nah, ingat nggak pernah nulis kata-kata Noto Nogoro? Iya. Iya. Masih ingat? Nah, itu artinya. Seperti yang saya bilang tadi di sana. Saya hanya diberi kemampuan untuk menulis dan menyampaikan, tapi saya tidak diberi kemampuan untuk menafsirkan apa yang saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan kabar. Iya. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk menafsirkan. Nah, apa itu ditafsirkan apa? Jadi gini, Noto Nogoro itu ditafsirkan bahwa pemimpin republik ini, negara ini, itu harus nama-namanya mengandung kata-kata Noto Nogoro. Kalau tidak mengandung kata-kata Noto Nogoro akan terjadi goro-goro. Itu ditafsirnya begitu. Iya. Dimulai dari Soekarno, ada no, ada no-nya. Iya. Soeharto, ada to-nya. Nah itu akan menjadi sebuah tanda. Gitu. Jadi pemimpin negeri ini akan dikait-kaitkan sama kata-kata itu. Artinya kalau yang menjadi merah ada unsur noto, negerinya akan menjadi negeri yang kemarin Pak Rojinawi, bahasanya murah pangan. Iya. Diartikan begitu. Apa memang maksudnya begitu, Bu? Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak menafsirkan, tidak punya kemampuan menafsirkan. Karena itu ditafsirkan oleh orang setelah masa kehidupan saya, dan itu benar dan itu baik ya. Wah, berarti luar biasa. Ya berarti hebat. Bukan saya yang hebat, yang memberikan tafsir itu. Jadi sebenarnya Anda sendiri itu tidak bermaksud meramal. Tidak. Loh, tidak ada satupun di dunia ini manusia bisa meramal. Siapapun manusia di bumi ini tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Tidak. Yang tahu itu hanya sama pencipta alam raya. Saya hanya bisa berikan peran untuk menyampaikan pesan itu. Agar umat manusia ini menjadi siap menghadapi apa yang akan terjadi. Kalau ada orang yang bilang, saya tahu sebelum kejadian gimana? Nonsen. Tidak mungkin. Karena berarti dia sudah mengambil hak, salah satu hak milik sang pencipta alam. Karena yang boleh tahu nanti apa yang terjadi, baik itu yang menimpa manusia, alam jagat raya ini sampai hewan, binatang, teman, itu hanya sang pencipta alam raya ini. Tidak ada. Memang ada sekarang manusia yang bisa meramal. Di zaman sekarang itu banyak sekali manusia-manusia modern yang ngakunya bisa meramal, Prabu Jayabaya. Ngakunya dia bisa melihat masa depan, ini hebat. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, menurut soal Prabu Jayabaya sendiri kamu tidak mungkin. Itu pasti dia pembohong besar. Nah, pembohong besar. Karena sesungguhnya seorang Jayabaya juga tidak punya kekuatan untuk membaca apa yang akan terjadi masa nanti. Kalau saya mampu menyampaikan dan itu semata-mata karena hanya menyampaikan pesan. Ada menggerakkan hati sanubari saya, ada membisikkan lewat pendengaran batin saya. Itu yang tahu, bukan saya. Belakangan ini ada seorang peramal, orang yang katanya bisa tahu akan ada kecelakaan, akan ada bencana, seperti itu, Prabu. Dan ini orang masa kini loh ya. Dia ngomong katanya, wah saya itu sakti, saya bisa lihat gini. Makanya saya undang Anda untuk mengklarifikasi. Nah kalau orang pada masa Anda yang sudah toko broto aja bilang bahwa nggak boleh meramal gitu. Nah ini kok ada orang modern berani-berani bilang kalau akan terjadi bencana. Itu seperti itu pembohong besar. Pembohongan ya? Pembohong besar. Tapi kok bisa benar kata-katanya? Ya kalau benar
Oh, yang di rumah saya bisa benar? Iya, kejadian. Masa nggak percaya itu? Itu mungkin hanya kebetulan saja. Kebetulan. Bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Iya. Betul dengan benar itu beda. Oh, beda. Betul dengan benar beda. Jelas beda. Kok bisa beda? Nah, tulisan aja betul. Sama benar kan beda. Kalau ujian kayak gitu. Apa benar saya jawab benar. Nah, apa betul saya jawab betul. Iya. Berarti benar sama betul kan sama. Tapi kelihatannya sama. Kelihatan sama. Padahal beda. Bedanya. Di mana tak perbedaannya? Bedanya. Ayo kita cari sama-sama. Oke, kita kembali ke masalah ramalan. Jadi kalau pada zaman sekarang banyak orang itu meramal pakai media, pakai alat. Ya. Salah satunya adalah seperti yang di tangan saya ini. Ini namanya Apa ya? kartu tarot. Warnanya kuning terbuat dari emas kah? Ya, ini namanya tarot gold edition. Jadi orang itu misalnya nanya soal apa, gitu kan, ngambil kartu, gitu kan, lalu dia ngomong, oh kartu Anda yang Anda ambil adalah ini menandakan bahwa masa depan Anda begitu. Rabu Jawa. Ini jelas akal-akalan. Ini akal-akalan. Ini juga buatan manusia. Coba di sana berpikir, manusia di dunia tidak ada yang punya kemampuan untuk meramal. Ya. Terus itu manusia. Ya. Ya, apalagi ini buatan manusia. Karena yang bisa meramal, bisa mengetahui apa yang akan terjadi itu adalah Sang Pencipta alam. Kami menyebutnya Sang Yang Menang. Pencipta alam ini hanya tidak ada satu manusia yang tahu. Raja manapun tidak tahu. Terus sekarang ada manusia masa kini yang mengaku itu kebohongan besar. Bohong ya? Bohong itu. Itu dia. Apalagi dia menciptakan akal juga bikinan manusia. Iya. Ini juga bikin akal-akalan itu. Akal-akalan. Tarot itu akal-akalan. Jadi kemungkinan mereka hanya kebetulan. Kebetulan. Benar ya? Bukan. Dari dia ngomong 100 bisa saja antara nomor 3, nomor 7, nomor masih ada yang kebetulan terjadi. Dan itu yang digedein, dibesar-besarkan. Iya. Weh bener gitu. Padahal dari 100 omongan yang bener cuma 3. Yang salah 97. Gitu ya. Sekali lagi, ada manusia seperti itu. Ada sampai sekarang. Wah, saya penasaran. Kalau ada orang seperti itu, jelas saya akan berani mengatakan dan menunjuk di permukaannya bahwa itu pembohong. Pembohong besar. Itu dia. Pembohong Ya. besar. Dan itu banyak orang yang percaya. Jadi rakyat banyak orang percaya. Saya bilang yang mengaku sebagai perang itu pembohong besar. Berarti yang percaya itu kasihan. Itu orang-orang jadi korban seorang pembohong. Nih. Prabu Jayabaya aja bilang, jangan mudah percaya ramalan. Jangan. Nggak boleh ya kan? Nggak boleh percaya dengan ramalan. Bahkan ada konspirasi begini. Ketika itu kejadian, ada yang bilang ini, bukan ramalannya dia yang membuat kejadian. Bukan ramalannya dia bisa membaca kejadiannya, bukan. Tapi jangan-jangan dia yang membuat kejadian itu terjadi. Saya meramal akan ada kebakaran. Tahu-tahu beneran kebakaran. Ini orang sampai dipanggil polisi dikira dia yang bakar, gitu. Kalau memang ada seperti itu, rekayasa seperti itu, memang itu sebuah kejahatan. Ya itu memang. Saya ada orang meramalkan nanti akan terjadi kebakaran. Di satu sisi dia menyuruh orang, menggalang orang, dia bayar untuk bakar. Supaya seolah ramalan dia benar. Itu sebuah kejahatan. Ya, betul sekali. Ya. Tapi di masa Anda, di masa lalu, emang ada banyak ya orang yang bisa meramal. Justru di masa saya itu tidak sebanyak seperti itu. Karena yang berhak memilih seseorang diberikan kemampuan membaca apa yang terjemahkan itu juga bukan manusia itu sendiri yang memilih, tapi Sang Pencipta alam. Oh, tidak semua orang punya kemampuan itu. Ya, kebetulan saya dipercaya, saya lah bisa menyampaikan kabar-kabar. Tapi sekali lagi di sana saya hanya menyampaikan, tapi saya juga tidak diberi kemampuan untuk menafsirkan apa yang saya tulis dan apa saya sampaikan itu. Jadi kalau saya lihat isi daripada kitab Jongko Joyoboyo itu lebih ke arah apa yang Anda dengar, Anda tulis. Iya. Gitu ya? Iya. Anda nggak pernah bermaksud untuk saya mau meramal, nggak ada. Tidak. Ya kan, cuma Anda dengar, Anda tulis. Karena sepertinya ini berupa sajak semuanya. Sajak dalam bahasa Jawa. Betul ya? Iya. Oh, begitu. Akeh manusia mau ngutamakan duit. Benar itu kejadian. Maksudnya apa? Akeh manusia mau ngutamakan duit. Banyak orang sekarang duit. Oh, jadi orang sekarang lebih memikirkan dunia. Ya, lali ke manusia, lali kebencian.
lali sana, lali kadang. Benar itu terjadi Itu sekarang. terjadi semua. Besok yang ono kereta melaku tanpa jaran. Kereta berjalan Tanpa kuda. tanpa kuda. Kalau dulu kereta berarti pakai ditarik Ditarik kuda. Dan sekarang ada. Ditarik pakai apa? Enggak pakai mesin. Mesin. Mesin itu ya semen. Artinya Di ada jalan yang sendiri. di sana yang mengatakan bahwa apa yang saya tulis, apa yang saya sampaikan itu benar, terbukti. Iya, dan Nah, yang itu sekali. terbukti. Kalau benar bukan karena saya membuat rekayasa, itu berpesan datang dari Sang Maha Pencipta alam raya ini. Saya hanya dijadikan semacam penyampaikan pesan. Hanya menyampaikan. Ya, jadi ini nggak bisa diminum ya tadi ya. Oh nggak bisa. Jangan dicilat. Ya. Luar biasa sekali. Ada kata-kata begini, perahu melaku ing dhuwur awang-awang. Kali ilang kedange pasar ilang kumandangi. Kali hilang kedugi, saya ingat kali. Kali ilang ke Pasar ilang kumandangi. Ya ingat ya. Ingat, Itu maksudnya apa waktu bikin itu? saya tidak tahu. Tidak tahu juga ya. Yang terjadi sekarang Yang apa? terjadi begini. Pasar ilang kumandangi. Kalau mungkin saya nggak tahu ya, mungkin di zaman Anda itu pasar rame ya, bener ya? Rame, Rame ya? rame. Iya. Nah, sekarang itu pasar itu ada pasar modern namanya mall. Mall. Sehingga pasar Mall. tradisional jadi sepi. Berarti terbukti apa yang saya tulis itu ya. Nah, Saya sih nggak tahu kalau ternyata terbukti. jadi Kapan-kapan tolong saya antar ke pasar yang sudah berubah jadi mall itu. ya udah nanti kita ke mall. Tapi ganti baju dulu, jangan pakai baju. Ini baju kebesaran saya. Iya, tapi Kalau nanti saya pakai baju Anda jadi kekecilan bukan kebesaran. Iya. kalau kebesaran berarti kedodoran. Kedodoran. Tapi kalau ke mall pakai baju begitu nanti dikira Dikira apa? dikira orang salah jalan. Ini saya bukan zaman sekarang, saya zaman Kediri. Iya. Iki Apalagi yang ramalan saya. Yang tekani zaman Joyoboyo wis cedhak. Tanah Jawa kalungan Mesi, perahu mlaku ning dhuwur awang-awang, ana jarak, Perahu melaku nang berawang-awang. Iya. Yang terjadi sekarang apa? ada pesawat. Pesawat itu orang Jawa menyebutnya kapal terbang. Motor mabur atau kapal mabur. Berarti tidak salah ya pesan yang saya tulis itu. Nanti ada perahu melaku awang-awang. Luar biasa. Gantinya perahu itu artinya Iya. pesawat itu Betul aja. sekali. Alias motor mabur. Motor. Kapan-kapan bisa di sana mengajak saya naik motor mabur. Bisa. Iya. Kalau zaman dulu itu naiknya apa kalau mau? Loh, itu kapal laut, perahu bisa bahtera. Bahtera. Atau pedati kereta kencangnya bisa sama 8 ekor kuda. Kalau dulu Ya, harus 8 ya. 8 itu semakin kudanya banyak itu menunjukkan semakin besarnya seorang raja. Tingkatan yang punya kereta itu siapa? Padahal yang numpang cuma satu. Iya, paling raja sama istrinya sekali. Yang narik kudanya Kudanya 8. boros ya. Boros, apa itu? Boros. Kuda 8 makanya 8 kuda hanya untuk menarik 2 orang. Iya. Tapi dulu nyari makan untuk kuda itu gampang. Oh iya. Ya, udah ada PKT saya yang memang tugasnya untuk ngurusin kuda. Mak, kenapa di sana membahas masalah kuda? Ya, saya tertarik aja. Ya. Kok sampai ditarik 8 kuda? Ya itu sebagai lambang. Ketika orang punya kereta ditarik 1 kuda berarti orang biasa. Kudanya 2 dia juga dan seterusnya. Semakin banyak kuda berarti itu ada raja yang ditarik kereta ditarik 8 ekor itu hanya raja. Oh itu hanya raja. Dan memang petanda raja adalah memang pakai baju seperti ini. Iya. Ini tanda kebesaran seorang raja. Juga termasuk raja harus pakai cincin akik seperti itu. Oh iya, ini juga sebagai perlambang kekuasaan atau tingkatan seseorang. Jangan lupa nanti kapan-kapan saya diajak naik perahu yang di atas sana. Saya jadi pengen membuktikan apakah yang saya sampaikan yang orang bilang ramalan saya itu apakah terbukti. Pasti beres. Apalagi yang kita tulis di situ. Ada banyak sekali nih yang tertulis. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin kita mau break sejenak. Apa itu Break itu kita istirahat sejenak ya. Oh, kalau istilah zaman saya dulu Kembul Bujono Androwino. Makan besar-besaran. Makan besar-besaran. Iya. Oh nanti ini ada makan. Ada. So Interkomania jangan kemana-mana. Saya akan kembali tetap bersama Prabu Joyoboyo tentunya dengan pembahasan lebih menarik seputar dunia ramalan. Don't go anywhere.
tetap subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Tentunya hanya di Intercom, interview komedi masa lampau.